Bertemu kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam suasana sukacita di pagi hari ini. Sebagai ungkapan syukur kita, mari kita memuji Tuhan sebelum mendengarkan firman-Nya. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 377 ayat yang pertama. Roma hamu sudena. Roma hamu sudena di jo Tuhatai hamu sudena loja huhut nasorati tinggakon masudena napa soraton ho tu Yesus na manjohon hatana otuho rohamu sude sairo hamu sude nalo jajala sorat sairo hamu sude rohamu sude sairo hamu sude ai sonang de ubahin hamu narosude. Mari kita berdoa. Kami tunduk di hadapan-Mu Tuhan, menyembah Engkau Allah yang senantiasa kami yakini dan imani, Allah yang rahmani, yang memberikan kehidupan bagi kami. Terima kasih Tuhan atas waktu yang boleh kami pergunakan untuk mendengarkan Engkau berfirman. Kiranya berkati hamba-Mu dan berkati firman-Mu yang akan ditaburkan, sehingga kami saat mendengarkan dikuasai oleh Roh Kudus, terlebih dalam menghayati melakukan firman itu. Kami memiliki kekuatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih, untuk hari ini firman Tuhan menyapa kita untuk menjadi panduan kehidupan kita, tertulis dalam Yohanes pasal 16 ayat 30. Demikian firman Tuhan. Sekarang kami tahu bahwa Engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa Engkau datang dari Allah. Dalam bahasa Batak Toba, huboto hamido nuaeng, saluhut nado dibotoho, dekkon adong naman kunho, dibahenima ubahen naporsea hami, naung borhat sian debatadoho. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, percaya, beriman, mengikut Tuhan tentu adalah pilihan kita. Pilihan yang telah benar-benar kita hayati. Karena kita tahu, sebagaimana firman Tuhan hari-hari sebelum yang kita renungkan, kita punya konsekuensi dalam mengikut Tuhan, mengikut Kristus. Harus dibuktikan dengan kesetiaan, ketaatan. Untuk itu, nas ini masih satu perikop dengan nas kita satu hari sebelumnya, bagaimana Yesus memberitahukan kepada murid-murid apa yang harus mereka hadapi, apa yang akan mereka lalui. Tentu Yesus tidak menyampaikan hal-hal yang enak saja,
yang menyenangkan saja, tetapi juga hal-hal yang harus mereka hadapi berupa banyak persoalan, banyak tekanan di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam penyampaiannya kepada murid-murid bahwa Yesus telah menyampaikan bagaimana dan seperti apa pekerjaan yang telah Dia kerjakan. Dan mereka sendiri telah melihat itu. Namun terkadang murid-murid merasa bimbang, ragu, mempertanyakan bagaimana pengenalan mereka akan Yesus sesungguhnya. Masih ada keraguan, pengenalan yang belum benar-benar mengakar. Namun pada kesempatan ini, lewat firman yang telah kita dengarkan, kata pertama yang mereka ucapkan adalah, "Sekarang kami tahu." Tentu untuk mengetahui sesuatu ada banyak sumber. Mungkin saja itu dari orang lain. Bisa saja itu dari berupa literatur atau bacaan-bacaan. Namun salah satu lagi adalah langsung menyaksikan dan melihat bukti-bukti tentang sesuatu yang sedang dihadapi. Pengenalan murid-murid tentang Yesus berdasarkan ayat yang kita baca ini, sekarang kami tahu. Setelah mereka mendengarkan apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus telah sampaikan, mereka mengenal. Maka ini tahap pertama, Bapak Ibu sedang terkasih, yang harus kita juga miliki sebagai pengikut Kristus. Mengetahui, mengenal siapa Yesus dalam kehidupan kita. Kemudian setelah mereka mengatakan bahwa mereka telah tahu dan mereka mengenal siapa Dia. Engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Mereka mengaku bahwa Yesus Maha tahu. Dia tahu waktu yang terjadi dengan masa depan. Maka Yesus telah menyampaikan pesan itu kepada mereka. Bagaimana mereka menjalani kehidupannya ke depan. Dan yang bagian ketiga, akhirnya mereka mengungkapkan kredo, pengakuan, kesaksian mereka akan siapakah Yesus. Karena itu kami percaya bahwa Engkau datang dari Allah. Ibu bapak saudara yang terkasih, ini yang terpenting. Pengakuan yang keluar dari pengenalan yang sesungguhnya. Engkau datang dari Allah. Maka lewat firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, tentu mereka mengerti akan perjalanan tugas ke depan yang harus mereka kerjakan. Saat itu pesan disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, juga saat ini disampaikan kepada kita. Tentu apa yang harus kita persiapkan dalam mengaku dan melakukan bukti pengakuan kita bahwa Yesus adalah datang dari Allah. Pertama, bagaimana kita hidup menjadi seorang yang setia. Karena setiap kesetiaan menuntut pengorbanan, bahkan penderitaan maupun maut. Itu yang disampaikan Yesus juga pada ayat selanjutnya 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Itulah jaminan bahwa dunia telah dikalahkan, maka kita tidak perlu ragu, takut, tetapi semakin menunjukkan kesetiaan kita. Karena Yesus telah memprediksi dan mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi, maka janji Tuhan telah disampaikan bahwa mereka akan diberi kekuatan. Dan itu juga yang kita
yakini, percayai hingga saat ini. Sebagaimana Yesus memberikan amanat agung dalam Matius 28, bahwa Yesus berkata, "Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman." Tuhan Sang Immanuel senantiasa menyertai kita. Kiranya melalui kesetiaan kita, komitmen kita mengikut Tuhan, berdasarkan pengalaman kita, hidup kita akan semakin berbuah dan berbuah melalui segala bentuk kehidupan yang kita jalani. Tuhan kiranya memberi kita hikmat dan menuntun kita untuk melakukan apa yang Dia kehendaki. Amin. Mari kita berdoa. Di dalam kerendahan hati dan pengenalan kami akan Engkau Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, lewat tuntunan Roh Kudus-Mu, Engkau adalah Allah yang datang ke tengah-tengah kami. Dan Engkau yang telah memberitahukan kepada kami segala sesuatu. Ajari kami untuk beriman berteguh. Ajari kami untuk tetap percaya sepenuhnya akan apa yang telah Engkau nyatakan. Biarlah kami dalam mengikut kehendak-Mu selalu menerima anugerah, pencerahan, tuntunan, agar kami berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Sekalipun kami harus menghadapi berbagai bentuk-bentuk penghambatan, bentuk-bentuk kesulitan yang harus kami hadapi bersama. Namun di dalam Engkau Tuhan, kami dikuatkan, kami diteguhkan. Berkati kami di sepanjang hari ini, agar kami dengan sungguh-sungguh mau melakukan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Tuhan memberkati dan Tuhan memampukan kita untuk menyatakan kesaksian kita di sepanjang hari ini. Salam sejahtera bagi kita, salam sehat selalu. Horas.